Nah, di sini Pak Jokowi berjalan sendirian, bayangkan ya. Seharusnya kan ada yang mengantar gitu loh. Ada yang mengantar siapa kek, bukan berjalan sendirian. Kalau berjalan sendirian kan seolah-olah dicueki gitu. Apalagi Gibran. Di sini bahkan juga tidak ada yang tidak ada yang diajak ngobrol dan lain sebagainya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini yang menurut saya sangat wow sekali ya. Terkait apa? Terkait pidato dari Pak Prabowo Subianto yang pada waktu lalu menyebut mengupas bawang itu gajinya 700.000 per kilo. Ya sudah diklarifikasi. Tetapi kan ini juga sangat wow sekali ya. Ya ternyata hanya 700 rupiah saja per kilo. Tetapi kan sudah menyebar ke sana kemari. Bahkan ada yang menyebut itu apakah video dari AI dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak. Banyak yang memposting ya video dari Pak Prabowo itu ada seseorang yang kerjanya mengupas bawang per kilonya dibayar 700.000. Bayangkan ya. Pertanyaannya kenapa juga kalau misalkan 700 rupiah saja per kilo, kok orang tersebut diundang gitu loh. Kalau tidak ada wow-wownya nggak mungkin lah diundang. Nah ini juga termasuk menjerumuskan ya. Nah seharusnya kan Pak Prabowo pakai logika lah. Wah, mana mungkin lah 700.000 per kilo mengupas bawang. Padahal bawangnya saja harganya nggak sampai 100.000 misalkan. Itu yang paling mahal misalkan. Ini kan juga sangat lucu sekali. Mengupas bawang per kilonya 700.000 dan sudah diklarifikasi 700 rupiah. Tapi kan videonya sudah menyebar ya. Itu dari Pak Prabowo sendiri loh. Nah, yang cukup keren lagi di sini. Wah, kalau kita lihat kan Pak Jokowi ya satu-satunya mantan presiden yang datang. Kalau kita lihat mantan presiden yang lainnya seperti Ibu Mega dan bahkan juga Pak SBY itu tidak datang. Nah, di sini ada yang cukup wow sekali. Dikarenakan apa? Kalau kita lihat Pak Prabowo ketika keluar dari gedung MPR DPR ya, di sini bahkan ditemani oleh petinggi MPR, petinggi DPR RI dan juga petinggi DPD RI. Tetapi ketika Pak Jokowi ini berjalan sendirian meninggalkan gedung MPR DPR. Ini kan sangat wow sekali, sangat berbeda. Seharusnya kan ada protokolernya lah, di mana Pak Jokowi itu juga ditemani oleh siapalah. Kalau terkesan sendiri ini kan juga sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali dengan Presiden Pak Prabowo ya. Ini bahkan dikomentari oleh Gus Nul ya, bikin panas termul. Momen puan antar Prabowo usai sidang, Jokowi pulang berjalan dalam kesendirian, Gibran ditinggal. Wah, bagaimana masih nggak percaya hubungan Pak Prabowo, Jokowi, Gibran sudah nggak baik-baik saja. Ya kalau kita lihat dari sini seolah-olah memang tidak baik-baik saja ya. Seharusnya kan bisa lah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto sangat berbeda sekali loh pada tahun-tahun yang lalu ya. Itu terlihatlah momen keakraban di mana Pak Prabowo, Puan Maharani, Pak Jokowi dan lain sebagainya itu saling jalan berbarengan. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya 2 tahun yang lalu. Tetapi saat ini kan sangat berbeda sekali. Ini bahkan ada Puan Maharani, Ahmad Muzani dan juga petinggi DPD RI terlihat mengantar Pak Prabowo Subianto usai sidang ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini terlihatlah ditemani, tetapi ada yang sendirian. Apakah ini juga mengkondisikan situasi terkini ya? Dikarenakan Pak Jokowi saat ini juga sudah mulai ditinggalkan satu persatu oleh pendukungnya ya. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu ketika Pak Jokowi terkait bantahan, itu bahkan juga pada waktu lalu anggota-anggota DPR RI bahkan juga membantah juga bantahan dari Pak Jokowi. Pada waktu lalu juga begitu. Dan kalau kita lihat juga terkait dukungan Pak Prabowo 2 periode, itu bahkan juga tidak barengi oleh dukungan untuk Gibran pada periode kedua. Itu menurut saya sudah pecah kongsi lah. Itu partai-partai politik yang lainnya itu sudah tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Kalau kita lihat kronologi demi kronologi ya. Nah, di sini Pak Jokowi berjalan sendirian, bayangkan ya. Seharusnya kan ada yang mengantar gitu loh.
ada yang mengantar siapa kek, bukan berjalan sendirian. Kalau berjalan sendirian kan seolah-olah dicueki gitu. Apalagi Gibran. Di sini bahkan juga tidak ada yang tidak ada yang diajak ngobrol dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali dengan Pak Prabowo di sini. Ya, ini sejalan dengan apa yang pernah diprediksi oleh Adiana Pitupulu pada waktu lalu. Ketika Pak Jokowi purna jabatan, purna tugas, sudah tidak menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, otomatis lah pendukung-pendukungnya yang pada waktu lalu loyal itu satu persatu meninggalkan. Terlebih pada waktu lalu petinggi Projo yaitu Budi Ari bahkan akan berpamitan ya, akan pindah partai ke Gerindra. Tetapi dari akar rumput Gerindra itu menolak Budi Ari. Bayangkan sampai segitunya, bahkan pada waktu lalu juga menyebut ya, Projo itu nama Projo dari bahasa Sanskerta ya, bukan pro Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan juga pertanda Pak Jokowi memang sudah ditinggalkan. Dan apalagi ketika Pak Jokowi sudah akan bersafari politik untuk memenangkan PSI, bahkan juga sudah terang-terangan, tetapi juga tidak beriringan lah dengan elektabilitas dari PSI. Walaupun sudah didukung Pak Jokowi habis-habisan, sudah bersafari politik ke Lampung, ke NTT, tetapi juga belum bisa menaikkan elektabilitas dari PSI. Terbukti lah kalau kita lihat dari hasil survei terkini, itu PSI hanya mendapatkan di angka 1,2% dan bahkan juga di angka 1,9%. Ini kan sangat wow sekali. Berarti memang betul lah apa yang pernah diungkapkan oleh pakar-pakar politik. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden saja sudah mendukung PSI habis-habisan, bahkan juga pada pemilu yang lalu itu seringkali ya Pak Jokowi bertemu dengan Kaisang dan lain sebagainya, tapi juga tidak bisa mengerek elektabilitas dari PSI, belum bisa mengantar PSI masuk parlemen, padahal Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Apalagi saat ini menurut saya tambah sangat sulit sekali. Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, sudah jarang belusukan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Terbukti kan banyak rembuk panas, kasih lagi biar tambah panas. Wuhui, kan presidennya sekarang Prabowo dan ketua DPR-nya Puan, wajar lah. Kocak dulu SBY pulang sendiri juga nggak lu ngomong. Rembuk pasti auto tantrum melihat momen ini. Secara nggak langsung, yang panas, Mega nggak diajak apa sih? Setelah perjalanan pemerintah beberapa bulan ini, walau Jokowi buruk, tapi ternyata pemimpin sekarang lebih buruk. Iya. Dipikir pendukung Jokowi sedih kali kalau hubungan sama Prabowo nggak baik ya. Ini bukan ditinggal, emang SOP-nya gitu. Ada anak abah. Emang wah, nikmati hari nganggur dulu guys. Ya, dikira Gusul Khotimah itu anak abah, padahal bukan loh. Anak Ganjar, wah anak Ganjar. Nah, ini yang cukup unik sekali ya. Itu dari Tempo. Kalau kita lihat Tempo pada waktu lalu kan berkunjung ke rumah Pak Jokowi ya. Tepatnya tim bocor alus Tempo lah. Pada waktu lalu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini. Ini kan sangat bohong sekali ya. Elektabilitas PSI turun menjadi 1,9% meski Jokowi aktif bersafari politik ke sejumlah daerah dalam 2 bulan terakhir. Mengapa safari politik Jokowi belum mampu mengerek elektabilitas PSI? Dikarenakan memang sangat sulit sekali ya mengerek elektabilitas dari partai politik. Itu ditunjukkan betul lah bertahun-tahun. Bagaimana caranya akar rumput dari PSI itu memang benar-benar bisa meringankan beban dari masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat. Itu pun kepercayaan publik tidak akan tumbuh 1 tahun 2 tahun, butuh berpuluh-puluh tahun. Tetapi kan kalau kita lihat PSI itu sudah sering kali ya menelan ludah sendiri, seperti halnya pada waktu lalu memberikan nominasi kebohongan untuk Pak Prabowo, tiba-tiba saat ini mendukung Pak Prabowo. Pada waktu lalu dari hasil rembuk rakyat mendukung Ganjar Pranowo, tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto. Ini kan juga sudah sangat anomali sekali, dan menurut saya PSI juga sangat sulit sekali untuk dipercaya masyarakat, apalagi untuk masuk parlemen. Itu masyarakat sudah ogah percaya lagi, dikarenakan banyak sekali anomali-anomali dari PSI. Inkonsistensi dari PSI juga sangat bau sekali, apalagi pemimpin sekarang ini juga dari Kaisang bahkan tidak punya pengalaman sama sekali. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.